Hanya Roh Kudus juga mengurapi pemberitaan firman-Mu, bahkan mengurapi kami sekaliannya, terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi. Biar melalui firman-Mu kami boleh terus mengalami tanda pembaharuan dari waktu ke waktu sampai kami dibentuk segambar dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua berkat anugerah Tuhan. Saudaraku, di awal bulan Juni tahun 2025 ini, ya kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Sehubungan pada hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni, ya saudaraku, di mana kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Bukan menjadi suatu rutinitas organisasi ataupun kegiatan ibadah kita, tetapi biarlah kiranya melalui perjamuan kudus ini kita selalu diingatkan kepada pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah menjangkau setiap kita pribadi lepas pribadi, sehingga sampai hari ini kita boleh ada semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan pada suasana kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga pada hari Kamis yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ya, soal kenaikan Yesus ke sorga itu dikaitkan ya dengan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan saya juga sudah terangkan tempat yang dimaksudkan. Jangan kita berpikir seperti rumah kita sekarang yang ada di bumi ini, tetapi berbicara tentang kemah abadi, kemah sejati yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang percaya. Kenaikannya juga dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus, sebab Roh Kudus sangat penting bagi orang percaya yang akan menolong orang-orang percaya dalam perjalanan rohaninya sampai ke garis akhir. Bukan dengan kuat gagah, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus. Kita tidak akan pernah mampu dengan kekuatan kemampuan yang ada pada diri kita. Sekalipun kita mungkin kuat secara fisik, ya diberkati secara jasmani, pintar secara logika pikiran, tetapi kita tidak akan pernah mampu. Ya, tetapi Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani hidup pencobaan-pencobaan sampai pada akhirnya kita berkemenangan. Kenaikan Yesus ke surga juga dikaitkan dengan kedatangannya kembali. Ya, jadi kenaikannya dikaitkan dengan menyediakan tempat di surga, kenaikannya itu dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus, kenaikannya itu juga dikaitkan dengan kedatangannya kembali. Pada Kamis kemarin saya sudah menerangkan 2 poin secara garis besar. Sekalipun mungkin belum dengan begitu mendetail saudaraku, tetapi saya sudah terangkan 2 poin. Yang pertama-tama, kenaikannya ke sorga dikaitkan dengan menyediakan tempat. Yang kedua, kenaikannya ke sorga dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini saya akan menyampaikan, ya saudaraku, bagian yang ketiga, bahwasannya kenaikannya itu dikaitkan dengan kedatangannya kembali. Ya, saya masih mengutip nats dari yang sama yang sudah kita ikuti pada perayaan hari kenaikan Yesus dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai kepada ayat 11. Dan saya memberikan tema hari ini, Yesus akan datang kembali. Ya, Yesus akan datang kembali. Saya minta dibacakan dulu nats ini, ya, diawali dari Yohanes pasal yang ke-14
dari ayat pertama sampai kepada ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya, terus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjutkan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, kalau tempat sudah dipersiapkan, terus aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Kalau tempat sudah dipersiapkan, maka aku akan datang kembali. Kedatangannya untuk membawa kamu. Ya, kata kamu ini ditujukan kepada murid-murid, bukan kepada dunia. Ya, tetapi ini ditujukan kepada murid-murid. Aku akan datang kepadamu, kepada murid-murid, ya, dan membawa kamu atau murid-muridku ke tempat, ya, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun murid-muridku berada. Bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lompat dulu kepada Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terus terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, ya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Maka terangkatlah Yesus. Ya, makin lama makin terlihat tinggi dan makin terlihat kecil, disaksikan oleh para murid-muridnya. Ya, dan awan menutupi Yesus dari pandangan mereka, katanya. Terus ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, ya, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus dan berkata kepada mereka, ya, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Terus Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan meninggalkan kamu, kembali dengan cara yang sama, ya, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, kalau dalam Injil Yohanes Yesus berkata, aku pergi dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu murid-muridku orang percaya ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini, ketika Yesus selesai berkata-kata, maka terangkatlah ia, disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, ketika murid-muridnya masih terus menatap ke langit, Yesus makin lama makin tinggi, makin naik terus. Ya, makin terlihat kecil sampai awan menutupinya dari pandangan murid-murid. Maka seorang malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Ya, akan datang kembali. Ya, poin yang pertama yang akan saya kutip bahwasanya Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Iya, dikatakan begini. Iya. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Iya. Jadi yang pertama, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Bagaimana caranya? Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus akan datang dengan cara yang sama. Yang pertama, Yesus terangkat lalu ditutupi awan. Atau Yesus terangkat dalam awan. Maka dia pun akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu mengendarai awan.
Ya, baik kalau kita melihat dalam perjanjian lama, saudaraku, ya termasuk dalam kitab Mazmur 104 itu dicatat, awan-awan itu adalah bagaikan kendaraan bagi Allah. Ya, kehadirannya selalu disertai dengan awan. Ya, jadi kalau ia datang kembali, ia akan datang di awan-awan. Namun yang kedua, ya, cara kedatangannya ketika dia naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya. Maka ketika dia datang kembali akan juga disaksikan oleh murid-murid. Orang percaya. Ya. Maka dikatakan dalam ayat 11 bagian yang terakhir ini, ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kalau murid-murid melihat dia naik ke sorga, maka kedatangannya sama. Ia datang akan juga disaksikan, dilihat oleh murid-murid. Dilihat oleh orang-orang percaya. Perhatikan, nats ini ditujukan kepada murid. Tadi saya sudah singgung, tidak disampaikan kepada dunia. Tetapi ini ditujukan kepada murid-murid. Ya, kepada murid-murid. Maka jikalau kita ingin melihat dia yang akan datang kembali dan mengangkat orang-orang percaya, maka kita juga harus menjadi seorang murid yang benar. Ya, sebab yang akan melihat dia datang kembali adalah murid. Ya, maka kalau kita mau melihat dia yang akan datang kembali untuk mengangkat orang-orang percaya, maka kita harus menjadi seorang murid. Ya, apa arti murid? Murid artinya loh. Kok tidak ngerti arti murid ya? Seringkali murid itu diartikan pengikut, kan begitu. Tapi saya mau sampaikan murid itu tidak hanya sekadar pengikut. Ya, pengikut Yesus banyak, yang ikut-ikutan pun banyak. Ya, banyak. Ya, murid seorang pesilat yang benar, ya saudaraku, karena ia mengikuti teladan gurunya. Jadi murid yang sebenarnya itu adalah orang yang betul-betul mengikut teladan. Bukan hanya pengikutan saja. Tidak. Iya. 1 Yohanes pasal 2 mencatat seperti ini. Kita ini disebutkan muridnya karena kita hidup seperti Yesus. Ya. Murid Yesus itu karena hidupnya seperti Yesus. Kalau hidupnya tidak seperti Yesus, itu tidak dikatakan murid. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya minta dipersiapkan terjemahan firman Allah yang hidup nanti, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Terus? ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi kalau kita berkata kita ada di dalam Tuhan, kita murid Tuhan, kita murid Yesus, kita wajib hidup, harus. Kalau wajib di sini harus. Ya, harus hidup seperti Kristus. Ya. Imannya seperti Kristus, ketaatannya seperti ke Kristus. Ya, keteladanannya adalah Kristus. Terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip dulu. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, barang siapa berkata ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Ada orang Kristen yang hadir di sini? Ada? Berarti orang Kristen itu wajib hidup seperti
Kristus. Ya, jangan orang Kristen hidupnya seperti setan. Ya, jangan orang Kristen hidupnya seperti nabi palsu. Ya, tampilan rohani, ya, tapi penuh dengan kepalsuan, kemunafikan. Murid Kristus, ya, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Kristen, ia wajib hidup seperti Kristus. Nah, kalau kita hidup seperti Kristus, maka lama-kelamaan, ya saudaraku, ya, maka hidup kita ini akan segambar dengan dia, serupa dengan dia. Kalau kita hidup seperti Kristus, bersikap seperti Kristus, berbuat seperti Kristus, melayani seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, maka lama-kelamaan kita ini akan semakin segambar dengan Kristus, semakin serupa. Ya. Roma pasal 8 ayat 29, Roma pasal 8 ayat 29, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipilih menjadi murid-muridnya, ya, karena hidup kita seperti Kristus, ya, maka hari demi hari kita semakin bertambah-tambah sampai segambar dengan Kristus. Oleh sebab itu, goal kita, target kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah seperti Kristus. Supaya ketika ia datang kembali, kita akan melihat dia yang datang dalam kemuliaan. Ya, kita akan menyaksikan dia datang dalam kemuliaan dan kebesarannya untuk mengangkat umatnya, gerejanya, orang-orangnya yang percaya, murid-muridnya. Ya. Itu yang menjadi goalnya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menjadi pengikut, ya, tetapi tidak serupa dengan Kristus. Tidak hanya sekedar kita percaya, tetapi tidak mengalami keubahan yang terus-menerus sampai segambar dengan Kristus. Ya. Tetapi yang dikatakan murid itu hidup seperti Kristus dan terus-menerus mengalami pembaharuan sampai segambar dengan Kristus. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi murid Kristus, sekali lagi, bukan hanya sekedar percaya dan mengikut, tidak. Saya sering kali kutip dari Injil Yohanes pasal yang kedua, banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengikut, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepadanya. Ya, tetapi yang dimaksudkan dengan murid Kristus itu adalah kehidupan yang memiliki integritas. Sekali lagi, ya, kehidupan yang disebutkan sebagai murid Kristus itu adalah kehidupan yang memiliki integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah hidup yang jujur, hidup yang konsisten dengan apa yang dipercayainya. Ya, itu yang disebutkan dengan berintegritas. Jadi kalau dikatakan kekristenan yang berintegritas, orang percaya yang berintegritas, pelayan yang berintegritas, hamba Tuhan yang berintegritas, ya saudara yang terkasih, ini kehidupan yang jujur, kehidupan yang konsisten dengan apa yang dia percayai. Kalau istilah kita Filipi pasal 1 ayat 27 mencatat, hidupnya itu berpadanan, ya, seturut dengan Injil. Jadi baik hatinya, pikirannya, perkataannya, tindakannya itu sejalan. Jangan hati dengan pikiran bertentangan,
hati dengan tindakan berbeda. Ya, pikiran dengan perbuatan, dengan perkataan berbeda. Bukan demikian. Ya. Maka yang dikatakan berintegritas itu jujur, konsisten. Ya, maka hati-hati saudara pemberita-pemberita firman, ya, baik saudara guru-guru sekolah minggu, baik saudara yang melayani di Komsel, saudaraku, maka apa yang kita perkatakan harus sama dengan hati kita. Kalau kita berkata sabar, hatimu harus sabar. Haleluya. Ya. Kalau engkau mengajar anak-anak sekolah minggu, jujur, jangan bohong. Ya. Itu bukan hanya ajaranmu, tetapi itu sifatmu, itu karaktermu. Ya. Itu yang namanya berintegritas. Ya, jangan kita berkata, "Hei anak-anak sekolah minggu, hei anak-anakku, hai adik-adik." Ya, jangan bohong. Ya, bohong-bohong itu baik pun tahu itu. Ya. Tapi apa yang kita perkatakan dengan apa yang ada dalam hati kita harus sama. Ya, kalau kita berkata kepada orang lain, kita melayani orang lain, kita menasihati orang lain, kuatlah, bertekunlah dalam Tuhan, sungguh-sungguhlah. Itu bukan hanya perkataanmu, tapi itu lahir dari karaktermu. Kadang-kala kita menasihati orang lain hebat. Ketika kita menasihati orang lain, menguatkan orang lain seperti malaikat kita. Tapi tiba waktunya bagi kita tidak mampu. Hai orang-orang muda, berjuanglah, layanilah Tuhan. Bagus. Kita memberikan motivasi kepada orang-orang muda. Tapi itu harus lahir dari karakter kita. Ya, itu orang yang berintegritas. Iya, jadi tidak hanya berteori. Kalau berteori banyak. Iya, sekali lagi banyak. Iya, kalau berteori. Tapi harus punya integritas. Ya, jujur. Baik dalam berkata-kata, baik dalam pelayanan, dan konsisten. Ya, konsisten. Jangan karena hari ini kita kuat, semua kita nasihati. Besok kita lemah, hilang nasihat. Tidak demikian. Ya, orang yang berintegritas itu tidak ikut arus. Tidak mudah terpengaruh. Ya. Tidak ikut arus. Kitab Ibrani mencatat seperti ini. Ya. Perhatikanlah apa yang telah engkau dengar. Supaya engkau tidak hanyut oleh arus. Ya, tidak hanyut oleh arus. Kenapa seringkali kita ikut dengan arus dosa? Orang-orang muda ikut arus dosa. Kurang memperhatikan. Ya. Ibrani pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya, harus lebih teliti. Memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, jadi jangan hanya sekedar mendengar. Ya. Hari ini juga saudara jangan hanya sekedar mendengar. Perhatikan dengan teliti. Haleluya. Supaya jangan hanyut dibawa oleh arus. Jangan kalau di gereja kita rohani. Ya. Di gereja lagu kita semua lagu kemenangan. Ya, tentang Roh Kudus. Ya, hebat kuasamu. Bum bum. Nah, kan begitu ya. Ya, tapi keluar dari pintu gereja
sudah hilang kuasanya, sudah bam. Ya. Perhatikan dengan teliti, lihat dengan baik, supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia sekarang ini kuat. Ya, arus dosa itu kuat. Arus pemberontakan itu kuat. Arus kesesatan itu kuat. Ya, saya dalam ibadah pendalaman Alkitab saya sudah sampaikan soal arus kesesatan. Ya, nama Yesus aja pun dipermasalahkan. Ketritunggalan Allah pun dipersoalkan. Ya, karena tidak mengerti kesejajaran Allah Bapa dengan Allah Anak pun dipermasalahkan. Karena tidak mengerti. Ya, tidak berhasil membaca Alkitab dengan baik. Ya, sehingga nanti mudah tersesat. Mudah terpengaruh. Sehingga mendengarkan ajaran ini, dengar dari YouTube begini, dengar dari Facebook begini, ya mudah goyah. Oh ya, mudah tersesat. Ya, ini masih soal ajaran sesat, belum soal berhala, ya, belum soal yang lain, soal dosa. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita kurang memperhatikan dengan baik, maka ini mudah terbawa arus. Mudah ikut perkataan orang, mudah ikut doktrin-doktrin yang tidak jelas kebenarannya. Ya. Kalau dalam Keluaran 23 diingatkan begini. Jangan engkau ikut kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang. Orang yang banyak belum tentu benar. Ya, pendapat orang banyak belum tentu benar. Maka Keluaran 23 ini mengingatkan kita. Ayat 2. Ayat 2, sebenarnya mulai dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu. Tetapi saya ikuti lompat saja ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Terus. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Ya. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ya, jangan sampai turut. Ya, kita mendukung yang salah, membelokkan hukum. Ya, walau banyak orang sudah ikut, sudah tersesat, maka di akhir zaman ini kita harus betul-betul mengerti, memahami kebenaran itu dengan baik dan berpegang teguh, konsisten pada kebenaran itu. Itu yang disebutkan berintegritas. Ya, jangan mudah terpengaruh, jangan berubah-ubah. Tapi pegang kebenaran itu, hidup dalam kebenaran. Haleluya. Sekali lagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Bagaimana caranya yang sama? Ketika dia terangkat ke sorga, dia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan dikatakan ketika dia datang kembali dengan cara yang sama, ia akan disaksikan, dilihat oleh murid-muridnya, orang-orang percaya. Siapa murid-muridnya? Yang hidup sama seperti dia, sehingga terus-menerus mengalami pembaharuan sampai segambar dengan dia. Amin. Yang dikatakan murid itu adalah orang-orang Kristen yang memiliki integritas, hidup dalam kejujuran, konsisten pada kebenaran, tidak mudah berubah-ubah, tidak mudah terseret oleh arus, tidak ikut kebanyakan orang, tapi punya komitmen berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Haleluya. Itu yang pertama yang perlu kita paham. Yang kedua, dia datang untuk menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Apakah sekarang kita belum selamat? Sementara kita sudah lahir baru, sudah. Tetapi keselamatan yang kita miliki itu belum sempurna, belum seutuhnya.
Yang diselamatkan itu adalah roh kita, jiwa kita belum, tubuh kita belum. Ya, tapi roh kita lah yang sudah diselamatkan. Sehingga roh kita ini terhubung dengan Allah. Ada persekutuan dengan Allah. Tetapi belum selamat dengan sempurna. Tetapi dia akan datang kembali untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Maka sampai hari ini, Yesus yang sudah naik ke sorga. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 25. Dia di sana menjadi pengantara. Menjadi pengantara. Ya, yang dimaksud dengan pengantara itu sama dengan pendoa syafaat yang bergumul, yang berjuang untuk kita supaya kita memperoleh keselamatan yang sempurna. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Semua. Ya. Siapa yang dia selamatkan dengan sempurna? Semua orang yang datang oleh dia. Ya. Datang oleh dia. Jadi kita ini datang kepada Tuhan karena Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara datang kepada Tuhan bukan karena kehendakmu, bukan karena keinginanmu, tetapi kita ini datang karena digarap, ditarik oleh Tuhan. Ya, dalam ayat lain dikatakan begini dalam Injil Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, jadi bukan kita yang memilih dia. Ya. Bukan, Yesus itu bukan pilihan kita, bukan. Ya. Sudahlah, kupilihlah Yesuslah sebagai Tuhanku. Bukan. Ya. Andai pilihan kita, mungkin bukan Yesus yang saudara pilih. Mungkin opung mulai jadi nabolon yang akan saudara pilih. Bukan Yesus. Ya. Tetapi kita ini karena dipilihnya. Ya. Dari antara banyak keluarga kita, ya, mungkin kita orang Kristen. Kenapa demikian? Karena dia yang memilih. Ya, bukan karena kita pilih dia, bukan, tapi dia pilih kita. Haleluya. Dari antara banyak saudara, mungkin hanya kita yang bertekun. Kenapa? Karena dia memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Bisa ditangkap? Amin. Jadi kita datang oleh karena dia. Maka dikatakan, saya ulang. Ayat 25. Karena itu ia, Allah sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang oleh dia. Kita ini datang karena digarapnya, karena dipilihnya, ditariknya. Ya, oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia, Yesus, hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus tidak mati. Amin. Ia mati hanya 3 hari saja. Setelah itu dia bangkit, membuktikan dia Allah. 40 hari dia di bumi. Setelah itu dia naik kembali ke sorga. Amin. Dia hidup selamanya. Sebab dia Allah. Bahkan di sorga dia menjadi pengantara. Ya, pengantara. Kalau kita melihat nanti dalam terjemahan, menjadi pendoa syafaat yang selalu memohon kepada Allah Bapa supaya kita diterima. Yang selalu berkata kepada Bapa, orang-orang percaya ini, murid-muridku ini, yang sudah kutebus dengan darahku ini, sudah kuampuni, terimalah mereka Bapa. Ini yang selalu dipergumulkan Yesus. Jadi dia naik ke sorga. Kenaikannya ke sorga. Dan dia akan datang kembali untuk menyelamatkan dengan sempurna.
menyelamatkan dengan sempurna. Sebab Ia sanggup, Ia mampu menyelamatkan dengan sempurna. Namun ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum Dia datang kembali. Ya, sekali lagi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum Dia datang kembali. Kita memang sudah selamat, ya, karena iman, karena anugerah. Ya, sekali lagi kita selamat karena anugerah Tuhan. Amin. Melalui iman kita kepada pengorbanannya. Dan itu kita alami ketika kita masuk dalam satu proses kelahiran baru. Saudara sudah selamat? Amin. Saudara yakin? Amin. Ya. Saudara kalau mati masuk surga? Amin. Yakin? Yakin. Ya. Kalau mati masuk surga? Amin. Ada yang sudah mau mati? Belum. Belum. Ada yang ingin masuk surga? Tunggu dulu. Tuh. Saya tanya, saudara percaya kalau saudara mati masuk surga? Ada yang sudah ingin mati? Belum. Belum. Ada yang ingin masuk surga? Nanti dulu. Belum. Hai hamudu sudah were. Saudara kalau nggak mati dulu gimana mau masuk surga? Ya, dengan tubuh jasmani, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam, harus mati dulu ini supaya diberikan kemah abadi, kemah sejati, tubuh surgawi. Tapi nggak apa-apalah. Saya tahu karena saudara takut mati. Tapi rindu masuk surga. Rindu masuk surga. Ya. Mudah-mudahanlah Tuhan datang sebelum kita mati. Supaya kita diubahkan dalam waktu yang seketika. Amin. Dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Ya, tetapi perhatikan. Ia akan datang untuk menyelamatkan dengan sempurna. Namun 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kedatangannya. Yang pertama-tama, orang percaya bisa kehilangan keselamatan. Ya. Orang percaya bisa kehilangan keselamatan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya jangan sampai ketika kita menanti akan kedatangan Dia kembali, ya justru kehilangan keselamatan. Kitab Yeskiel pasal 33. Yeskiel 33. Saya kutip dari ayat 12 ya. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, Ya. katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, Ya. kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Iya. Jadi keselamatan itu bukan karena kita benar. Saya selalu menyampaikan karena anugerah. Ya, karena anugerah. Iman kepada Yesus. Nah, garis bawahi itu ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ya. Keselamatan itu bukan karena kebenaran kita, tapi karena anugerah. Terus. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Terus. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Terus. Pada waktu ia berbuat dosa. Iya. Artinya begini saudaraku. Orang yang jahat ketika dia bertobat, kejahatannya yang lalu itu tidak akan menjadi penghalang baginya
untuk beroleh keselamatan. Sama seperti kita. Semua kita ini latar belakang kita orang jahat. Semua kita latar belakang kita orang jahat. Latar belakang. Ya. Atau sampai sekarang masih jahat? Ya. Tetapi kejahatan kita yang lalu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menerima keselamatan kalau kita bertobat. Amin. Iya. Akan tetapi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui anugerah juga tidak bisa tetap hidup dalam dosa. Tinggal dalam dosa tidak. Kita yang sudah mendapat anugerah diselamatkan itu, kita harus melepaskan diri dari dosa, meninggalkan dosa. Sebab kalau kita kembali lagi melakukan dosa, keselamatan itu hilang. Ya, maka dilanjutkan terus. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Maka ia berbuat curang karena dia menganggap sudah benar. Terus. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Ya. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang perbuatannya. Ya, Tuhan berkata begini, kalau aku berfirman kepada orang benar yang sudah dibenarkan, engkau pasti hidup. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena anugerah. Ya, di dalam korban Kristus. Dan Tuhan berkata, engkau akan hidup, engkau selamat. Ya, tetapi karena kita merasa kita mendapat anugerah, lalu hidup kembali dalam dosa, hidup dalam kejahatan, maka dikatakan dalam ayat 13 ini tadi, kebenarannya itu tidak bisa ia andalkan. Ya, dan dia hidup dalam kecurangan. Ya, segala perbuatan-perbuatan kebenaran tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangannya. Iya, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, lalu kembali hidup dalam dosa, mati dalam kebinasaan. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku, ya, orang benar bisa kehilangan keselamatan sebelum dia datang menyelamatkan dengan sempurna. Ketika orang benar, orang percaya itu kembali lagi hidup dalam dosa. Sudah selamat? Sudah. Sudah dibenarkan? Amin. Tetapi ingat, kalau kita kembali lagi kepada dosa, hidup kembali dalam kecurangan, kita akan kehilangan keselamatan. Rasul Petrus menggambarkan ini seperti anjing dan babi. Kejam ya. Ya, kasar ya. Ya. Kita Petrus 2 Petrus 2 ayat 20. Demikian. Ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, sudah pernah melepaskan diri dari kecemaran dunia, sudah bertobat, sudah lahir baru, ya, sudah memberikan diri dibaptiskan dengan air sebagai tanda pertobatan. Maka sebelum dibaptis pun sudah didoakan, akui segala dosa pelanggaranmu. Setiap orang yang mengaku dosanya, Tuhan setia dan adil mengampuni. Lalu mengaku, menangis. Ya, lalu dibaptiskan. Ya, seperti engkau ditenggelamkan dalam air, demikianlah dosa-dosamu ditenggelamkan, dikuburkan. Engkau keluar dari air, engkau menjadi ciptaan baru untuk layak menerima segala berkat kemuliaan. Jadi lahir baru. Ya, sudah alami ini tuh? Sudah alami? Sudah. Sudah dilepaskan dari kecemaran-kecemaran ini. Terus, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Terlibat lagi dosa itu. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, maka keadaannya lebih buruk dari keadaan semula. Ya. Maka saudara yang sudah lahir baru, saudara yang sudah diselamatkan, sudah ditebus, jangan kembali lagi kepada dosa. Nanti keadaanmu, hidupmu lebih buruk. Kondisimu lebih parah. Iya. Bahkan terus,
Karena 21. itu bagi mereka adalah lebih baik Ya. jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran Ya. daripada mengenalnya, Ya. tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, lebih bagus gak pernah bertobat daripada pernah bertobat, pernah lahir baru, tetapi kembali lagi kepada dosa. Wah, ini lebih parah ini. Terus. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Apa kata peribahasa anjing itu? Kembali lagi ke muntahnya, Anjing kembali ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, babi yang sudah mandi pun kembali ke kubangannya. Maka Rasul Petrus menggambarkan orang-orang yang kembali hidup dalam dosa, dalam kecurangan, hidup duniawi kembali, digambarkan sama seperti iya. Ya. Bukan murid. Orang-orang kehilangan keselamatan karena kembali lagi kepada dosa. Ya. Bukan hanya orang-orang percaya biasa, tidak. Ya. Termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah dipakai, ya, sudah pernah melayani. Ingat Matius pasal 7 mulai dari ayat 21 sampai kepada ayat 23. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Maka pada hari-hari terakhir mereka akan berkata, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Tetapi apa kata Tuhan? Nyala engkau pembuat segala kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Ya, sudah melayani. Maka saya selalu menyampaikan, jangan buat pelayanan itu menjadi popularitasmu, tidak. Iya. Jangan sampai kita melayani supaya kita menjadi orang yang dikenal, orang yang dihormati, orang top, tidak. Ya. Pelayanan itu bukan sarana, ya, saudara, untuk mengangkat popularitas kita, bukan. Matius pasal yang ke-7 itu adalah orang-orang yang melayani, ya, yang ingin diangkat popularitasnya. Maka pelayanan itu bukan untuk mengangkat popularitas kita, bukan. Nah, sehingga banyak orang-orang yang kehilangan keselamatan. Sudah pernah meninggalkan dosa, sudah pernah melayani, sudah dipakai dengan luar biasa. Salah satu contoh, Yudas Iskariot pernah dipakai toh. Bagaimana Yudas Iskariot pun sama dengan murid-murid lain, sama dengan rasul-rasul yang lain, pernah dipakai, namanya dicatat. Ikut mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Pernah diutus melayani, pernah dipercayakan, pernah dipakai Tuhan. Ya. Tetapi pelayanan bukan hanya untuk mengangkat popularitas kita, tidak. Sebagaimana pada minggu yang lalu saya sampaikan, sebelum dia datang kembali, supaya jangan sampai keselamatan kita hilang. Dari kitab Ibrani pasal 10 kan diingatkan, jangan lepaskan tapi bertekunlah. Bertekunlah. Jemaah-jemaah Tuhan, engkau yang sudah pernah bertekun, setia, sudah meninggalkan dosa, jangan kembali lagi kepada dosa. Para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melibatkan dirimu dalam melayani Tuhan, jangan tinggalkan pelayananmu. Amin. Layani Tuhan sampai dia datang kembali.
dalam kebesaran dan kemuliaannya. Dia akan datang untuk mengangkat murid-muridnya. Dan jangan buat pelayananmu untuk mengangkat popularitasmu. Jangan. Bukan itu tujuan. Judas Iskariot itu pernah melayani, tapi akhirnya binasa. Matinya pun bunuh diri gantung. Ketika talinya putus, jatuh tertelungkup, perutnya pecah, isi perutnya keluar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mengundurkan diri. Saya kutip kembali kitab Ibrani pasal 10. Ya, tapi saya ajak kita perhatikan dari ayat 37 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, iya, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan, menunda kedatangannya. Tuhan akan segera datang. Tidak akan menunda kedatangannya. Amin. Amin. Saya minta nanti dipersiapkan terjemahan sederhana. Ya, ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Terus. Dan apabila ia mengundurkan diri. Kalau orang-orangku, muridku mengundurkan diri terus. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan, kata Tuhan. Ya. Aku tidak akan menerimanya. Ya. Terus 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh. Kalau kita mau berjuang, ya, maka jangan sampai hilang keselamatannya. Terjemahan sederhana saya kutip dulu dari ayat 37. Demikian. Ya. Karena ada tertulis di dalam kitab suci, terus hanya sedikit lagi waktunya, ya, Dia yang datang itu akan tiba dan tidak akan menunda waktunya lagi. Tuhan yang akan datang akan segera tiba dan tidak akan menunda waktunya lagi. Terus orang yang benar di hadapanku akan hidup selamanya, ya, karena dia percaya penuh kepadaku. Karena percaya penuh kepadaku. Terus tetapi aku tidak akan berkenan kepada orang yang meninggalkan aku ketika dia mengalami kesusahan. Tetapi aku tidak berkenan kepada orang-orang yang meninggalkan aku karena ia mengalami kesusahan. Boleh datang, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Masalah boleh datang, tapi jangan engkau tinggalkan Tuhan. Godaan, pencobaan boleh datang, jangan kembali kepada dosa. Haleluya. Ya, orangku yang benar hidup dengan iman. Tapi kalau ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan, kata Tuhan. Kenapa mengundurkan diri? Karena menghadapi kesusahan. Baik kesusahan hidup, kesusahanmu dalam pelayanan, kesusahanmu dalam nikah rumah tangga, kesusahanmu dalam perkara ekonomi, kesusahanmu dalam keadaan sakit, penyakit, kelemahan. Jangan membuat engkau undur ataupun tawar hati. Kalau kita naik ke ayat 35 dan 36, kita harus memperjuangkan iman kita. Waktunya sudah singkat. Kita harus lebih bertekun lagi, karena Dia akan segera datang. Haleluya. Ya, jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari persiapkan hidupmu untuk menyambut Dia yang akan datang. Dia akan datang membawa keselamatan yang sempurna bagi kita. Sangat terlalu banyak orang-orang yang mengundurkan diri. Saya melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan orang-orang yang pernah bersama dengan Paulus melayani ataupun mendampingi Paulus. Banyak yang gugur.
Banyak yang gugup. Kalau kita membaca surat-suratnya, ya, hanya saya tidak bisa kutip keseluruhannya loh. Begitu banyak. Awal pelayanannya dia digandengkan dengan Barnabas, ya toh? Ya. Dengan Barnabas. Ya. Barnabas itu siapa? Sebenarnya Barnabas lebih dahulu daripada Paulus. Kisah para Rasul pasal yang keempat, Barnabas sudah ikut Tuhan. Sudah jual tanah untuk berkorban. Paulus bertobat di pasal 9 Kisah para Rasul. Ya. Dan dalam pelayanan misi pertama Rasul Paulus, ya, siapa temannya? Barnabas. Ya. Tapi dalam pelayanan misi yang kedua terjadi perselisihan. Ya. Sehingga Paulus memilih Silas menjadi temannya. Saya kutip sebentar. Kisah para Rasul pasal yang keempat dulu. Kisah para Rasul pasal yang keempat. Coba ayat 36. Ayat 36. Demikian, ya. Demikian pula dengan Yusuf, ya, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Orang Lewi lagi dari Siprus. Ya. Namanya pun mantap. Apa arti namanya? Anak penghiburan. Ya. Nah, arti nama Barnabas itu pun luar biasa. Anak penghiburan. Ya, bukan anak yang membuat susah. Ya, bukan anak yang menjengkelkan. Ya, tetapi anak penghiburan. Ya, maka kalau ada anak saudara laki-laki boleh buat namanya si Barnabas. Anak penghiburan. Ya. Ya, daripada saudara buat namanya si Jenggot, nggak tahu tahap artinya itu. Ya, buat saja namanya Barnabas, anak penghiburan. Terus 37. Ia menjual ladang miliknya, ya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara bayangkan, pernah jual ladang untuk berkorban. Ya, saudara belum pernah jual ladang. Ya. Jual kapling pun belum pernah untuk pelayanan. Ya. Ada yang pernah? Belum. Ya. Jual rumah untuk pelayanan belum? Aduh. Ya. Berarti masih lebih hebat Barnabas. Ya. Kadangkala kita saja yang merasa diri kita hebat, kan begitu. Ya, masih lebih hebat Barnabas. Ya, saudara yang terkasih, dari sini kita lompat dulu ke pasal 11. Pasal 11 ayat 24. Pasal 11 ayat 24. Demikian. Ya. Karena Barnabas adalah orang baik. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ya, tadi murah hati, suka berkorban, sampai jual ladang. Ayat 24 ini penuh adalah orang baik. Iya, orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Dan penuh iman. Bukan hanya itu. Ya, suka bawa jiwa. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wah, ini kan luar biasa. Ya, suka berkorban, orang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman, suka bersaksi bawa jiwa. Ya, ini enggak sudah kikir, penuh Roh Kudus belum. Ya. Nah, yang selalu ketahuan kejahatannya, dosanya, kemunafikannya, melakukan dosa diam-diam. Ya, saudaraku, ya, enggak ada iman, selalu pakai logika. Menangkan jiwa enggak pernah. Ya, tapi kerinduan masuk Ya, nggak tahu surga yang mana itu. Ya, mungkin surga di bawah telapak kaki ibu itu. Ya, coba terus, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Terus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ya,
Paulus, dibawanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini seakan-akan Barnabas lebih rohani, lebih dewasa dari Paulus. Lalu dibawalah Paulus ke Antioquia. Terus mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, ya, sambil mengajar banyak orang. Ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Gebrakan pelayanan Barnabas dengan Paulus lah pertama-tama di Antioquia. Murid-murid itu orang percaya disebutkan Kristen. Ya, ini betapa luar biasanya pelayanannya. Ya, lalu kalau kita lompat pasal 13. Pasal 13 judulnya di situ Barnabas dan Saulus diutus. Ya, Barnabas dan Saulus diutus. Ayatnya yang keempat, Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Ya, ini perjalanan misinya yang pertama. Mulailah mereka mengelilingi wilayah Asia. Ya, Asia kecil. Tetapi kalau kita lihat pada pasal 15. Pada pasal 15 ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Lalu Paulus berkata, Barnabas, mari kita kunjungi lagi daerah-daerah yang sudah kita layani. Pada perjalanan misi kita yang pertama, mari kita kunjungi lagi, kita kuatkan lagi. Ya. Lalu apa yang terjadi terus? Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Lalu Barnabas hendak membawa siapa? Markus. Yohanes Markus. Yohanes yang disebut Markus. Yohanes Markus ini adalah sepupunya. Ya, sepupunya. Ya, keponakannya sebenarnya. Ya, saudara yang terkasih, dia mau bawa. Sementara si Markus ini pernah meninggalkan mereka ketika di Pamfilia. Ya. Dalam perjalanan pelayanan misi mereka yang pertama, si Markus ini meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Ya, karena Markus melihat, wah ini pelayanan mengerikan, sakit. Akhirnya tinggalkan. Ya, si Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas, lalu si Markus pulang ke Yerusalem. Enak di kota Yerusalem. Ya, pelayanan misi itu berat, pergumulan, perjuangan. Ya, jadi Markus meninggalkan mereka. Pulang dia ke Yerusalem. Ya, namun dalam perjalanan misi yang kedua, Barnabas ingin membawa mereka. Apakah karena hubungan daging dan lain sebagainya? Ya, Paulus berkata tidak boleh. Ya, dia kurang setia. Ya, dia tidak setia. Nah, terjadilah perselisihan. Ya, sebenarnya Paulus tidak membenci Markus, tidak. Paulus ingin supaya Markus itu lebih dewasa. Ya, lebih dewasa. Ya. Jangan diikutkan dulu. Biar dia lebih dewasa dulu. Biar dia lebih belajar lagi. Itu semuanya tujuan Paulus. Maka Paulus tidak mau membawanya. Dan memang terbukti. Akhirnya kan Markus dewasa. Dialah penulis kitab Markus. Ya. Nanti dalam kitab Kolose. Termasuk juga dalam kitab 2 Timotius. Ketika Demas sudah meninggalkan Paulus, yang ada hanya Lukas, maka Paulus berkata, panggil juga Markus, jemput dia, bawa dia kepadaku. Paulus tahu Markus itu sudah makin bertumbuh dewasa. Ya, tapi pernah ditolak oleh Paulus supaya dewasa. Tapi yang saya mau sampaikan, saudaraku, Barnabas. Ya, cerita tentang Barnabas selesai. Kalau cerita tentang Markus masih ada kelanjutan. Paulus masih singgung.
Tapi Barnabasnya yang pernah jual tanah berkorban, ya, pernah penuh Roh Kudus, orang baik gelarnya, penuh dengan iman, bawa jiwa-jiwa, tapi berakhir dengan undur. Ya, Paulus melanjutkan pelayanan itu, membawa Lukas. Coba terus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Ya. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas. Ya, terus. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, ya, berangkatlah ia mengelilingi Syria, ya, dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Maka Paulus membawa Silas. Kita melihat bagaimana pelayanan Saulus dengan Silas. Sampai ke Filipi, pernah di penjara. Ya, saudaraku. Tetapi penjara itu lepas. Ketika mereka bernyanyi, berdoa, menyembah Tuhan tengah malam, terjadi gempa. Mereka dilepaskan. Bahkan malam itu juga kepala penjara Filipi dibaptis. Tapi yang saya mau sampaikan, Barnabas pernah melayani. Tapi akhirnya meninggalkan Paulus. Ada banyak. 1 Timotius pasal 1 ayat 18, 19, 20. Alexander dan Himeneus. Ya, ini kan orang-orang yang pernah bersama dengan Paulus. Orang-orang yang pernah mendampingi Paulus. Ya, bukan hanya itu saja. 2 Timotius saya kutip dulu. 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iya. Ayat yang ke-13. Iya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Terus. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Iya. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Paulus menasihati Timotius. Hai Timotius, peganglah ajaran yang engkau sudah terima daripadaku melalui kuasa Roh Kudus. Pegang itu supaya engkau jangan sampai tersesat. Terus, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Terus, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pelihara itu. Jangan sampai engkau bergeser, jangan engkau berubah. Jangan hatimu berubah. Ya, ini orang-orang muda, anak-anak remaja. Pengajaran yang sudah engkau dengar, yang sudah engkau terima, pegang itu. Ya, jangan pertumbuhanmu, ya, justru nanti engkau mengabaikan pengajaran, engkau bisa tersesat. Ya, dunia begitu kuat pengaruhnya, arus dunia, arus dosa, arus kesesatan begitu kuat. Kalau engkau tidak punya pegangan dalam hidupmu, engkau mudah tersesat. Ya, bukan hanya soal ajaran-ajaran sesat seperti aliran Mormon, Saksi Jehovah, ya, dan aliran-aliran lain, tidak. Ya. Tapi banyak orang tersesat karena dosa. Banyak orang tersesat karena pikirannya. Banyak orang tersesat karena pergaulannya. Banyak orang tersesat karena uang. Iya. Jadi jangan sampai hidupmu tersesat karena tidak memiliki pegangan. Pengajaran firman yang sudah engkau dengar, sudah engkau terima, pegang itu. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Terus, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil, semua mereka yang ada di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Maka tadi saya sampaikan betapa banyaknya orang yang pernah bersama-sama dengan Paulus dalam melayani, mendampingi Paulus, tapi ini banyak yang terbuang. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, kembali hidup dalam dosa. Ya, baik tadi Alexander dan Himeneus menolak, hati nuraninya dimurnikan, menolak kesucian. Ya, demikian juga dengan yang dua ini, Pilegus dan
Hermogenes, ya, meninggalkan Paulus. Pada pasal yang keempat ayat 10, Demas. Kenapa? Karena dunia, pengaruh dunia. Ya, coba pasal 4 ayat 11, ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia. Dan Titus ke Dalmatia. Ya. Demas sudah cinta dunia. Ya. Jadi jangan pernah setia melayani, setia ibadah, akhirnya kembali kepada dunia. Saudara pernah bertobat, pernah lahir baru, kembali kepada dunia. Tuhan mau datang. Betapa banyak, saya tidak sempat kutip keseluruhannya saudaraku. Meneter siapa-siapa saja yang berpaling. Ya. Kadangkala dalam hati kecil ini, kalau Paulus pun yang ajarannya sudah luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak pelayan-pelayan, ada banyak teman, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan. Ya, andai saya mengalami hal yang sama, wajar saja. Wajar saja. Tapi yang saya sangat sayangkan, ya saudaraku, betapa ruginya kita. Ya, kita sudah pernah tinggalkan dosa, tapi kembali lagi. Kita sudah pernah bertekun dalam Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya, mengalami kuasa Roh Kudus, pernah dipenuhkan Roh Kudus, mungkin juga sudah berbahasa roh. Ya, dalam diri kita ada karunia, ada potensi yang Tuhan taruh untuk melayani, tapi kita tinggalkan. Betapa sangat disayangkan. Kecuali tadi Tuhan tidak memilih kita. Ya, kita bisa berkata, Tuhan tidak memilihku. Ini Tuhan sudah memilih kita. Jangan sampai engkau kehilangan keselamatanmu. Amin. Iya. Demas sudah meninggalkan. Yang ada hanya Lukas, katanya 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Ya. Karena pelayanannya penting bagiku. Di sini Paulus kembali singgung. Markus yang tadi yang dia tolak jangan ikut dalam pelayanan misi kedua, di sini dia singgung. Sekarang jemput dia. Dia sudah dewasa. Dia sudah berubah. Ya, dia sudah bertumbuh kembali. Dia perlu, ya, kepada Timotius dipesankan, bawa jemput kembali Markus. Tapi cerita tentang Barnabas itu tutup. Kalaupun saudara membaca tentang Barnabas itu dalam kitab Galatia, itu sebelum pelayanan misi. Paulus berjabat tangan dengan Kepas, dengan Yohanes, dengan Yakobus ketika bertemu di Yerusalem, dan juga dengan Barnabas. Itu sebelum pelayanan misi. Maka dikatakan di situ, ya, maka rasul-rasul itu melayani orang-orang yang bersunat, sementara aku dan Barnabas pergi melayani orang-orang yang tidak bersunat. Itu sebelum pelayanan misi. Tapi setelah itu, setelah pisah dengan Paulus, tidak ada cerita tentang Barnabas. Walau pernah melayani hebat, ya, secara rohani. Tetapi kalau tidak bertekun sampai kepada hari kedatangan Tuhan, kita bisa kehilangan keselamatan. Maka jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama-tama, jangan sampai kehilangan keselamatan. Amin. Amin. Ya, nanti yang kedua kita akan melihat dari 1 Korintus pasalnya yang keempat. Ya, saudaraku, ya, hampir tidak diselamatkan. Hampir tidak diselamatkan. Kenapa hampir tidak diselamatkan? Dasarnya sudah mantap. Apa dasarnya? Kristus. Tapi kelanjutannya, bangunan di atasnya, kekuatan berikutnya tidak diperhatikan. Maka nanti akan diuji dengan api.
Api melambangkan apa? Kesukaran, aniaya, penderitaan. Ya. Dasar kita sudah mantap. Apa dasarnya? Iman kepada Kristus. Tapi bangunan di atasnya, apakah dari perak, emas, batu permata, kayu, rumput, jerami, itu perlu. Itu bicara tentang kekuatan. Ya, maka pengikutan kita berikutnya kita harus perhatikan kekuatan kita, kekuatan rohani kita. Ya, harus dibangun, harus ditingkatkan, supaya ketika diperhadapkan dengan api ujian, penderitaan, ya aniaya, ya saudaraku, siksa sekalipun, kita teruji. Tidak hangus terbakar. Kalau teruji, kita akan mendapat upah. Tapi kalau hangus terbakar, tidak dapat upah. Yang walaupun mungkin selamat, tapi nggak dapat upah. Hampir-hampir tidak selamat. Ya, baru nanti yang ketiga, Ia akan datang menyelamatkan kita dengan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita dikuduskannya dengan sempurna. Ya. Satu ayat saya kutip. 1 Tesalonika pasal 5. Demikian ayat yang ke-23. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Terus. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat. Ya. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Baik roh kita yang sudah diselamatkan tidak bercacat. Tidak terkontaminasi lagi dengan dosa. Baik dosa berhala, baik dosa ajaran-ajaran yang palsu. Pikiran kita pun tidak terkontaminasi dengan doktrin-doktrin yang sesat. Tubuh kita pun tidak terkontaminasi dengan segala bentuk dosa, baik kenajisan, percabulan, hawa nafsu, keserakahan. Tubuh kita tidak lagi dicemari oleh dosa, tapi terpelihara pada waktu Ia datang kembali. Haleluya. Haleluya. Ya, waktu kita terbatas, saudaraku. Ya, itu sebabnya sebenarnya kita perlu ditolong oleh Roh Kudus supaya kita mampu memperjuangkan ya hidup yang kudus. Baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita untuk siap menyambut Dia yang akan datang.